Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar 1 Freight Forwarder. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kalista Fauzia Hidayat dan teman-teman saya yang bernama Huzaima Desri, Nadia Putri Hapsari, dan Putri Widiawati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Oke, terima kasih Kalista. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai ekspor terlebih dahulu. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dan untuk melakukan kegiatan ekspor, kita itu dibutuhkan sebuah persyaratan izin ekspor. Selanjutnya, Cek. Selanjutnya. Nah, persyaratan izin ekspor atau impor itu dikenal sebagai dokumen ekspor-impor yang dibagi menjadi dua, yaitu dokumen utama dan dokumen tambahan. Dokumen utama adalah dokumen yang wajib ada ketika akan melakukan kegiatan ekspor. Dokumen utama terdiri atas invoice atau faktur, yang merupakan dokumen yang memuat sejumlah data wesel yang dapat ditarik jumlahnya. Dan ada juga penutupan asuransi dan penyelesaian urusan bea masuk. Untuk invoice itu berfungsi sebagai bukti transaksi atau penagihan dalam proses perdagangan oleh pihak eksportir kepada pihak importir. Invoice terdiri dari 3 jenis, yaitu proforma invoice, commercial invoice, dan consular invoice. Yang kedua ada packing list, yang merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir untuk merinci spesifikasi barang sesuai dengan invoice. Fungsi dari packing list sendiri yaitu agar mudah mengetahui isi barang jika ada pemeriksaan dalam kontainer. Next. Yang ketiga ada bill of lading atau RW bill, yang merupakan surat tanda terima barang ketika barang sudah dimuat, sekaligus surat tanda bukti kepemilikan barang oleh eksportir. Fungsi dokumen ini yaitu sebagai bukti kontrak atas perjanjian pengangkutan barang. Next. Yang keempat ada polis asuransi, yang merupakan dokumen yang berisi penjamin keselamatan barang yang akan dikirim. Fungsi dokumen ini adalah meminimalisirkan kerugian jika ada kerusakan barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Huzaima. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya ada shipping instruction. Shipping instruction ini merupakan dokumen yang dibuat atau diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan alat transportasi yang digunakan, misalnya pesawat atau kapal laut. Nah, dokumen ini tuh biasanya dikirim melalui email. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pemberitahuan ekspor barang atau PEB, itu merupakan surat pemberitahuan yang dibuat eksportir kepada kantor bea dan cukai. Dokumen ini tuh dijadikan dasar pemeriksaan sesuai barang yang diekspor saat berhadapan dengan petugas bea dan cukai. Nah, untuk para eksportir ini ketika membuat PEB ini diharapkan untuk berhati-hati karena kesalahan yang terdapat di PEB ini bisa dianggap sebagai kesalahan yang disengaja oleh pihak bea dan cukai. Selanjutnya ada delivery order, yaitu merupakan surat yang digunakan untuk mengeluarkan kontainer full dari wilayah otoritas. Jadi biasanya kita mengeluarkan barang hanya di pelabuhan, menurunkan barang dari pelabuhan, barangnya dikeluarin dari tempat otoritas. Namun kalau ini tuh full sama kontainernya yang keluar wilayah otoritas. Nah, delivery order ini tuh dokumennya diperoleh setelah mengirimkan shipping instruction. Next. Selanjutnya ada nota pelayanan ekspor, yaitu gunanya untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor. Nota ini tuh diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor atau sistem komputer pelayanan. Gunanya itu tadi untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke daerah pabean atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Next. Nah, ini selanjutnya ada dokumen tambahan. Dokumen tambahan ini tuh dokumen yang sifatnya itu opsional dan tidak wajib, tapi tergantung dengan regulasi wilayah kita ingin mengekspor ke negara mana gitu. Nah, yang pertama ini ada Certificate of Origin, COO atau surat keterangan asal.
Ini tuh merupakan dokumen yang menerangkan bahwa barang yang diekspor ini berasal dari Indonesia. Dokumen ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Disperindak kabupaten atau kota ataupun provinsi. Nah, dokumen itu berfungsinya itu bagi importir itu bisa dapat keringanan biaya masuk di negaranya. Selanjutnya ini ada sales contract, yaitu merupakan dokumen atau surat persetujuan di antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta oleh importir. Jadi sales contract ini juga merupakan salah satu dasar bagi pembeli untuk membuka LC di bank. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Terima kasih kepada Kuzaimah. Next. Nah, ini ada yang namanya Phytosanitary Certificate atau sertifikat fitosanitari. Dokumen ini merupakan dokumen yang biasa diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya. Dokumen ini menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman penyakit berupa jamur dan bakteri. Ini tuh diurus dan dikeluarkan oleh kantor Balai Karantina Pertanian yang terdapat di setiap pelabuhan ekspor, atau bisa di kantor perwakilannya di beberapa kota. Selain produk pertanian, dokumen ini juga diperlukan pada produk dari hewan dan ikan. Itu ada contohnya di slide-nya. Untuk yang sampingnya, itu namanya Fumigation Certificate atau sertifikat fumigasi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses fumigasi ini punya fungsi. Nah, fungsinya untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari serangan hama atau rayap selama masa pengiriman. Next, Kal. Ini yang sebelah kiri ada namanya chemical analysis atau analisa kimia. Analisa kimia itu pernyataan yang menjelaskan tentang bahan-bahan dan takaran serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang-barang yang diperiksa. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Analisa Obat dan Bahan Kimia. Untuk sebelahnya, itu namanya Certificate of Inspection atau surat keterangan pemeriksaan. Surat keterangan pemeriksaan ini yaitu surat keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh Independent Surveyor, juru periksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Ini juga punya fungsinya sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran, berat, kondisi pengemasan, dan kuantitas pengemasan. Next, Kal. Untuk dokumen tambahan yang terakhir, ini ada namanya Veterinary Certificate atau sertifikat veteriner. Sertifikat ini untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang biasa disingkat dengan PKH Kementerian Pertanian. Selanjutnya akan dibahas oleh Kalista. Kepada Kalista dipersilakan. Terima kasih, Nadia. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Mdak per 3 tahun 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor, barang ekspor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termasuk ke dalam kelompok barang yang dibatasi atau dilarang untuk diekspor. Jika mengekspor barang jenis ini tidak dilarang dan tidak memerlukan surat perizinan khusus untuk mengekspor barang ini. Contoh barang bebas ekspor adalah semua barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi dan dilarang ekspor. Selanjutnya adalah barang dibatasi ekspor. Barang dibatasi ekspor adalah barang yang dibatasi jenis atau jumlahnya saat diekspor. Jika mengekspor barang kategori ini, diperlukan surat perizinan khusus yang diterbitkan dari instansi berwenang. Dan surat perizinan tersebut harus dipenuhi sebelum mengajukan BEP ke kantor Pabean. Contoh barang dibatasi ekspor
yaitu beras, kulit buaya dalam bentuk wet, blue, kopi, binatang liar, dan sebagainya. Yang terakhir adalah barang dilarang ekspor. Barang dilarang ekspor adalah barang yang tidak boleh diekspor. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengekspor barang dalam kategori ini. Baik perorangan ataupun badan usaha tidak sama sekali diperbolehkan untuk mengekspor barang dalam kategori dilarang ekspor. Contoh barang dilarang ekspor yaitu kayu dalam bentuk log, karet, alam tanpa SNI, rotan, biji timah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.